sistem bahan bakar konvensional. Karena kemarin kita sudah membahas tentang sistem bahan bakar. Sistem bahan bakar ada dua, yaitu konvensional dan injeksi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sistem bahan bakar yang konvensional. Langsung saja. Untuk sistem bahan bakar konvensional ini pada umumnya perbedaannya adalah menggunakan karburator sebagai tempat pencampuran bahan bakar. Kalau diinjeksi nanti menggunakan injektor, ya, seperti itu. Nah, jadi nanti di sini ada komponen utama dari sistem bahan bakar konvensional atau karburator, ya. Ada filter udara, ada filter bensin, dan ya, karburator, sampai akhirnya nanti ke ruang bakar, seperti itu. Langsung saja ke komponen. Yang pertama ada tangki bahan bakar, ya. Di tangki bahan bakar ini ada dua jenis, ya. Ini ada bagian tangki bahan bakar, ada tank, terus filter tube, ya, filter. Langsung saja ke komponennya. Yang pertama ada tangki bahan bakar, ya. Ternyata tangki bahan bakar merupakan tempat penyediaan bahan bakar. Nah, ini ada bagian tangki bensin, kita lihat. Nah, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah tank cap, ya, merupakan lubang untuk mengisi bahan bakar, ya. Di sini ada filter tube, jadi untuk menjaga bila melimpahnya bensin, ya, biar tidak, ya, memuai, ya. Terus ada full cook, ya, keran bensin, ya. Jadi untuk menutup dan membuka saluran bahan bakar. Yang keempat ada damper lokasi, tadi untuk meredam posisi tangki biar nggak goyang-goyang, seperti itu. Terus ada tipe keran bensin. Nah, tipe keran bensin ada dua, yang standar, ya, yang ada kerannya jadi diputar, ya. Ada posisi off, mati, tutup, posisi on, buka, posisi rest itu untuk pengendara yang menggunakan tangki cadangan, seperti itu, ya. Terus ada tipe vakum, ya, seperti ini. Yang kedua selang, yang itu selang udara untuk isapan, ya. Yang kedua adalah selang untuk bensin. Pada saat motor hidupkan, terdapat isapan, ya, maka baru keluarlah bensin ke karburator, seperti itu. Kalau misalkan perbedaannya antara tipe keran sama vakum, ya, kalau keran misalkan posisi on itu dilepas selangnya akan mengalir terus. Kalau di sini di vakum, nah, misalkan ini dicopot selangnya, copot semuanya, nggak akan tumpah, nggak akan keluar, kecuali kalau dihisap, seperti itu, ya. Untuk tangki. Selanjutnya ada karburator, ya, yang merupakan tempat mengaturnya perbandingan campuran bahan bakar, terus mengubah menjadi abut untuk mengatur atau menambah atau mengurangi jumlah campuran, ya, seperti itu. Ya, ini ada karburator contohnya. Fungsinya untuk karburator. Langsung ke menu
menuju ke komponen karburator. Ini bagian-bagian karburator ya. Ini. Komponen karburator ini ada gambarnya, contohnya. Nah, ini ada beberapa komponen nanti akan kita bahas ya. Ada mangkok, ada slow jet, load, skru penahan skep, ada main jet, middle jet, pelampung, dan lain-lain. Nah, nanti ini akan kita bahas setelah ini ya, seperti itu. Pertama itu ada mangkuk karburator ya, float chamber ya, jadi fungsinya untuk menampung bahan bakar di dalam karburator. Nah, jadi untuk tampungan di situ ya, mangkuk. Ada klep atau jarum pelampung ya, seperti ini ya. Nanti ini berfungsi untuk membuka menutupnya bahan bakar masuk ke mangkuk tadi. Nah, ini nanti diatur oleh klep jarum ini ya, seperti itu. Nanti misalkan di penampung mangkok tadi habis, ya dia buka. Kalau udah penuh dia nutup. Nah, diatur oleh apa? Oleh pelampung di sini. Nanti pelampung ini akan melambung di tadi mangkok. Mangkok misalkan dia sudah penuh, dia naik, dia akan menutupkan jarum tadi, jarum pelampung ya. Misalkan kok bensin di mangkok habis, dia turun, dia akan membuka klepnya seperti itu ya. Jadi posisi membuka. Terus di sini ada skep atau katup gas ya, di sini untuk mengatur banyaknya udara yang masuk ke karburator ya. Terus ada pemancar jarum atau main nozzle atau nitro jet. Ini tempat untuk memancarkan bahan bakar pada saat ada motor di gas ya, seperti itu. Ada jarum skep ya, di sini untuk tempat mengatur semprotan pada main nozzle pada saat motor digas. Makanya runcing ini nanti buat nutup. Makin dia ke atas, semakin lubangnya akan besar seperti itu. Jadi bensinnya akan keluar dengan banyak. Terus, nah di sini ada pemancar besar, jadi main jet. Jadi ini lubang untuk memancarkan bahan bakar naik ya. Ini nanti diatur oleh tadi jarum skep ya. Semakin gas penuh, semakin bahan bakarnya keluar banyak ya. Nah, karena lubangnya nggak ketutup. Apabila nggak digas, nah ini ketutup oleh jarum skepnya. Jadi main jetnya nutup. Nah, pada saat nutup bagaimana? Nah, menggunakan pada saat main jet nutup, bahan bakar nggak keluar. Terus bagaimana? Nah, menggunakan pemancar kecil, yaitu slow jet yang sering dikatakan. Nah, ini adalah pemancar atau lubang atau saluran untuk pada saat gas nggak diangkat, pada saat stasioner. Jadi bensinnya akan keluar lewat sini seperti itu. Jadi untuk putaran langsam ya, seperti itu. Ini ada skrup gas ya, ini nanti yang berfungsi untuk menyetel posisi skep ya, sebelum digas. Jadi pada saat tadi ya, untuk pemancar kecilnya diatur oleh skrunya ini ya. Terus skrup gas ini skrup udara, jadi untuk mengatur berapa banyak udara yang masuk seperti itu. Ada katup cuk, jadi untuk mengecuk itu untuk menutup saluran udara, berfungsi untuk memperkaya jadi campurannya.
prinsip kerja karburator menggunakan hukum-hukum fisika, yaitu hukum kontinuitas dan hukum Bernoulli. Jadi dalam prinsip cara kerjanya karburator menggunakan kedua hukum ini ya. Jadi untuk kontinuitas dan Bernoulli seperti itu. Ya. Lanjut. Nah, ini ada sebuah ya tabung berisi air, terus ada semprotan, ada air sedotan kayak ya, sambungan seperti ini gambarnya. Jadi hampir sama dengan ini, maksudnya ini gambarnya ya. Jadi sedotan nanti atau pipa ini akan ditiup oleh orang, atau kalau di sini ya, di sini nih ya, akan ditiup. Nah, pada saat ditiup, tekanan di dalam pipa itu akan turun, di sini. Nah, akan turun menyebabkan cairan yang di dalam sini, karena di sini ada saluran ke atas ya, ada selangnya. Nah, cairan ini akan terhisap oleh tekanan dalam sini dan akan menjadi kabut seperti ini ya. Jadi bersamaan dengan udara, karena di sini tekanan rendah, airnya naik, ikut terdorong oleh tiupan angin yang di sini. Seperti itu. Ini salah satu hukum-hukum fisika ya. Nanti ini diterapkan pada karburator di main jet sama slow jet seperti itu. Nanti prinsipnya seperti ini. Terus selanjutnya di sini ada di sini juga menggunakan hukum kontinuitas ya. Di sini ada pipa. Pipa ini yang berbeda luas penampangnya, jadi ukurannya berbeda. Yang sini besar luas penampangnya, yang di sini kecil, yang di sini juga besar. Seperti itu. Pada saat pipa ini ditiup ya, pada saat pipa ditiup dari sini ya, pada luas penampang besar, pada kecepatan ini kecepatannya rendah ya. Setelah memasuki luas penampang yang sempit, nah ini kecepatannya akan bertambah, akan lebih cepat, tapi tekanannya menjadi rendah. Dengan dasar ini, jadi nanti pada saat di karburator itu, kalau di karburator ya di venturinya, ini memanfaatkan hukum kontinuitas seperti ini. Jadi pada saat luas penampangnya besar ya, jadi maka kecepatannya berkurang, tekanannya tinggi. Tapi kalau pada saat luas penampangnya sempit, kecepatannya bertambah dan tekanannya rendah. Ini dimanfaatkan untuk mengangkat atau menambahkan kecepatan pada saat karburator kerjanya biar efektif ya. Seperti itu. Nanti di sini ada tadi seperti pipa tadi ya, di sini menggunakan hukum kontinuitas seperti ini ya. Ya, seperti ini nanti ya. Nanti dimanfaatkan di karburator ya. Di sini venturi, nanti di sini nih ya, bentuknya kan seperti ini ya. Jadi dari luas penampangnya besar menjadi kecil. Nah, nanti dimanfaatkan untuk menyedot bensin di sini ya. Nah, terus akan naik seperti itu ya. Nah, nanti dimanfaatkan seperti ini ya. Lanjut.
ya, ini ada contoh dari hukum fisika tadi yang diterapkan di karburator ya. Ini ada air naik airnya, ada pipa ya, negatif karena bisa naik ya. Nah, dilihat sini bentuknya, ini pipa yang luas penampungannya besar, ini luas penampungannya kecil. Nah, coba kita lihat nanti. Nah, ini pada saat ada angin ya, tiup. Nah, di sini ada kecepatannya rendah, ini kecepatannya tinggi. Jadi karena ada perbedaan atmosfer ya. Nah, ketika kecepatan anginnya udaranya lebih cepat, nah di sini akan lebih banyak air yang naik daripada yang sini. Makanya dibuat luas penampungannya kecil ya, seperti itu. Jadi nanti pada slow jet, main jet pasti kedudukannya di sini, di luas penampung yang kecil, di venturi ya, seperti itu. Ya, ini adalah cara kerja karburator. Ada skep, ini komponennya, ada jarum skep, ada mangkukan, ada pelampung, ada jarum katup pelampung sama ya, cup ya, pilot jet atau slow jet, ini ada main jet, ada venturi ya. Seperti itu komponennya. Kemudian untuk cara kerjanya seperti ini ya, cara kerja pada saat putaran stasioner atau posisi gas belum ditarik. Nah, pada saat posisi gas belum ditarik, jadi jarum skep sama skepnya itu masih ketutup ya, jadi skepnya menutupi lubang venturi, terus jarum skepnya menutupi main jet, sehingga pada saat putaran stasioner bensin keluar melalui slow jet. Nah, karena di main jet menutupi, jadi yang keluar melalui slow jet, seperti itu ya. Nah, akan tercampur dengan udara plus bahan bakar, itu yang posisi stasioner ya. Kemudian untuk posisi putaran tinggi atau pada saat gas sudah mulai diangkat ya. Nah, pada saat mulai diangkat, pada saat mulai diangkat, skepnya sama jarum skep ke atas, sehingga pada saat tersebut main jetnya lubangnya kebuka, karena jarumnya naik, dia akan kebuka, sehingga bahan bakar yang dari mangkokan dia akan naik melalui main jet ya, seperti itu ya, dia akan melalui main jet seperti ini ya. Udara yang masuk sedikit ya, sehingga campurannya menjadi campuran ya, jadi bahan bakar lewat melalui slow jet, seperti itu untuk sistem cup ya. Seperti itu cara kerjanya karburator ya, hampir sama dengan seperti ini ya, ini ya, seperti itu cara kerjanya karburator. Posisi idle, posisi throttle mulai kebuka, nah seperti itu ya. Itu untuk cara kerjanya. Terus simulasinya, nah, ada simulasi cuk. Nah, ini pada posisi karburator standar
ya pada saat itu. Nah, ini cuknya akan ketutup seperti ini ya. Nah, jadi campurannya menjadi kaya, udaranya sedikit, nah bahan bakarnya yang banyak di campuran kaya seperti itu ya. Mungkin itu untuk karburator, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa dengan video yang selanjutnya. Terima kasih.